Shalom. Oke. Hari ini kita belajar ketika saya membaca. Saya mulai kan dari berurutan sekarang di Yakobus. Nah, ketika di Yakobus ini ya Tuhan berbicara kepada saya. Jadi begini, saya khotbah pun bukan tujuannya adalah untuk saya baca firman Tuhan, bukan tujuan untuk bukan untuk menghakimi, bukan untuk tujuan negatif gitu ya. Ya kalau kita yang ada di grup itu kan seringkali itu ada yang kita di-share itu ada hamba Tuhan khotbah itu kan selalu teguran-teguran. Satu hal yang kita harus ngerti bahwa firman Tuhan itu memang tujuannya adalah untuk hidup kita. Bukan untuk Tuhan. Tuhan udah sempurna. Nah, kita yang belum sempurna butuh firman Tuhan. Kita buka Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Tetapi jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya. Ia seumpama seseorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, itu hukum yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Oke. Jadi firman ini waktu saya baca, betul enggak sih sebetulnya waktu kita ngaca nih, habis ngaca terus kita ngeloyor gitu ya, kita ingetin muka kita lagi enggak? Enggak kan? Lah berarti kan sebetulnya memang seperti itu gitu loh. Ketika kita ngelihat ngaca, habis nyisir atau make upan, udah selesai ya kita pergi gitu kan. Kita nggak ingat lagi muka kita lagi kayak apa gitu loh. Nah, terus di sini katakan jika kamu pendengar aja dan tidak, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi seperti orang ya, seumpama seperti orang lagi ngaca kemudian pergi. Lah, kenapa dikatakan menipu diri sendiri? Maksudnya apa sih kita nggak ngelakuin firman seperti orang ngaca kemudian lupa gitu loh. Itu nipu diri sendiri. Saya waktu renung ini kenapa sih dikatakan kita malah ngebohongin diri kita sendiri. Jadi kita nggak bohongin diri sendiri gitu loh. Maksudnya apa gitu loh. Gini, kita ini pernah nggak ngelihat hidung kita sendiri? Ngelihat muka sendiri bisa nggak? Nggak bisa kan? Berarti butuh kaca atau alat yang lain. Ya, sekarang bisa pakai handphone. Ya kan? Artinya apa? Kita nggak bisa melihat diri kita kalau nggak ada bantuan yang lain. Nangkap sini ya. Jadi kita butuh alat lain untuk digunakan untuk melihat keadaan diri kita sendiri. Yaitu cermin. Nah, akibat ada cermin atau kaca, kalau kita tuh ngomong kaca tuh sebetulnya jenis gitu. Kalau cermin itu ya jenis kaca untuk melihat diri kita sendiri. Jadi bisa memantul namanya. Nah, melalui cermin kita tuh bisa tahu kita ini bagus atau jelek gitu loh.
penampilan kita nih bagus apa enggak nih, acak-acakan atau gimana, jelek atau gimana gitu loh. Nah, waktu kita ngeliat di kaca, wah rambutnya berdiri berantakan. Waktu kita lagi itu kita beresin nggak? Kita pasti beresin supaya rambut kita rapi, ya kan? Nah, jadi kita akan coba berusaha untuk memperbaiki penampilan kita. Ini orang waras ya, yang nggak waras ya acak-acakan dia nggak peduli gitu ya. Orang gila maksudnya acak-acakan nggak peduli. Nah, orang waras pasti akan berusaha menampilkan supaya nggak malu lah, ya kan? Nah, kalau kita lihat kita ada yang jelek, maksudnya berantakan, dan kita tahu memang nggak bagus, terus kita nggak ngelakuin apa-apa. Ya, saya anggap ini yang waras ya, yang normal. Kemudian kita nggak ngelakuin apa-apa. Terus kita yaudah ngeloyor pergi, kita anggap ini biasa atau ya apa istilahnya, gue cukup ganteng lah, istilah kasar gitu. Gue nggak masalah gitu loh. Jadi walaupun dia ngeliat nih gue di kaca memang berantakan, dia tahu jelek karena waras kan. Tapi dia ya udahlah. Dia nggak pikirin, dia nggak peduliin, tapi dia tahu jelek. Dia tahu seharusnya dibetulin. Nah, itulah namanya ngebohongin diri sendiri. Menipu dirinya sendiri. Tahu jelek. Dia ngeliat di kaca jelek. Ya udah. Jadi ketika tahu jelek itu, dia nggak berusaha betulin yang acak-acakan, tapi dia nggak pikirin, dia ngeloyor pergi aja. Dan menganggap dirinya ini ya biasa aja. Nganggap itu normal. Nah. Sebab kalau yang waras, itu pasti ketika ada yang berantakan dan kita tahu penampilan kita jelek, maka kita akan betulin. Tetapi orang yang tidak tahu bahwa itu penampilannya itu jelek. Sekarang saya tanya, orang akan melihat kita jelek juga atau bagus? Jelek juga atau bagus? Rambutnya saya acak-acakin gitu. Orang lihat saya ini bagus atau jelek? Baik kan? Jadi yang menentukan kita ini kalau jelek itu kita dihina enggak? Yang menentukan kita dihina atau tidak dihina itu siapa? Diri kita sendiri kan. Kita mau dianggap bagus atau tidak bagus kan kita sendiri yang memutuskannya. Jadi kita dihargai orang atau mendapatkan penghargaan itu bukan karena kitanya orang lain tuh melihat kita gitu loh. Wah, ini orang kerjanya bagus nih. Makanya dihargai. Gitu loh. Jadi orang lain tuh akan gini loh, tadi saya katakan kita nggak bisa ngelihat diri kita. Ada orang, kita butuh cermin. Nah, cermin itu yang akan menunjukkan siapa diri kita. Jadi orang lain itu akan menilai kita, melihat kita nih seperti apa. Bukan diri kita gitu. Jadi makanya firman kata gini, dari buahnya lah kamu akan dikenal. Nah, penghargaan atau penghinaan itu karena kita yang memutuskannya. Dari sikap, tindakan, perbuatan kita. Contohnya kemarin. Beran kan belum lama dapat penghargaan. Senang gak Ran dapat penghargaan? Kamu dihargai kan? Dari hasil kerja keras kamu dihargai. Kamu senang? Kamu berharga gak? Merasa berharga gak? Bangga gak? Dapat semangat gak? Makin semangat gak dihargai kayak gitu? Nah Cici, anaknya dapat penghargaan itu senang gak? Kalau si Beran dihina senang gak? Mau gak anaknya dihina? Beran anaknya mau gak dihina? Penghargaan, penghinaan itu sesuatu normal dalam hidup kita. Sesuatu yang memang
Penghinaan kita mencoba menghindari, penghargaan itu yang kita dapatkan. Karena itu memang nalurinya manusia. Bahwa kita itu mesti dihargai. Dan ketika kita mendapatkan penghargaan, kita akan senang. Nah, problemnya penghargaan dan penghinaan itu tergantung penampilan kita. Tergantung hasil kerja kita gitu loh. Pekerjaan kita. Itu yang membuat orang lain melihat diri kita ini baik, bagus atau enggak. Logis dong ya. Jadi ini kita harus ngerti bahwa yang menilai hidup kita memang ada perubahan atau tidak ada perubahan itu orang lain. Nah, coba lagi firman mengatakan gini. Kalau engkau melihat dirimu kemudian kamu lupain, itu sama aja engkau menipu diri, membohongin diri sendiri. Orang yang ketika dikasih tahu menganggap dirinya bahwa dia gak seperti itu. Padahal tahu memang salah. Orang itu ngebohongin dirinya sendiri. Padahal dia tahu dia jelek. Nah, sebab begini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, itu hukum yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi begini. Orang yang berbahagia di sini kan adalah bukan hanya dengar, kemudian lupain, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Kenapa? Karena dia meneliti. Dia mencari tahu. Saya kasih contoh begini. Ketika tadi kan saya katakan begini. Tadi saya katakan bahwa kita manusia itu tidak bisa melihat diri kita sendiri. Makanya kita harus butuh orang lain atau kaca untuk melihat. Nah, saya kasih contoh nih. Saya coret nih. Saya bisa ngeliat gak? Jelek gak? Kelihatan gak? Saya gak ada handphone, gak bawa handphone. Coba handphone. Bagi saya normal. Lah kan saya gak tahu. Ya kan? Siapa yang kasih tahu saya? Mungkin nggak diri saya sendiri ngeliat? Tunggu, saya lihat dulu kayak apa. Waduh, sampai patah nih. Tuh, sampai patah. Coba kasih tahu saya, di mana posisinya? Sebelah kanan. Bagian kiri, kanan, atas, bawah. Kanan, atas. Berarti di sini ya. Sini. Atas alis. Sini deh ya. Jadi gini. Kalau saya diamin begini, saya kelihatan jelek gak sih? Kelihatan aneh enggak? Kan udah kasih tahu ke saya kan, ini posisi di sini, sama sini gitu kan. Terus saya diamin aja begini. Ya saya diamin aja. Lah itu artinya saya ngebohongin diri sendiri. Udah dikasih tahu, tapi menganggap ya biasa aja. Dan akhirnya apa?
ya orang akan lain memandang saya hina. Orang akan memandang saya itu jelek. Ya kan? Jadi gini, kita tidak dalam hidup ini, di dalam hidup ini, yang memutuskan untuk kita bisa membersihkan diri, untuk kita bagus, itu kita sendiri. Nah bagaimana caranya? Kita harus ngaca. Kita harus melihat diri kita sendiri melalui apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu kaca buat kita. Untuk kasih tahu, oh sebelah kiri, sebelah kanan, itu yang jeleknya. Oh lu sifatnya kayak begini yang jeleknya nih. Lu karakter lu keras, lu karakter lu kayak begini, malas, bla bla segala macam. Itu lu jelek. Firman menjadi cermin buat kita. Tapi problemnya adalah begini. Ini ketika saya baca beginian kemudian saya renungin, ini buat saya sendiri ya. Saya ditegur sama Tuhan. Nih, apalagi minggu lalu. Kan minggu lalu saya bicara masalah terakhir itu saya bicara ngomong utang ya. Fokusnya ke saya ya, bukan ke jidat saya ya. Sengaja saya diamin, karena belum nyampe. Ketika saya ngomong utang kemarin. Ini kan saya lihat khotbah begini kan. Tahu gak, itu seperti bubble yang ada di dalam seperti yang air tiba bluk muncul gitu loh. Pernah lihat gitu kan ya? Seperti itulah ketika saya lagi ngomong bicara utang. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, ingat lu pernah utang janji. Jadi gini. Saya punya rumah waktu itu saya jual rumah di Teluk Naga. Dan ketika jual rumah di Teluk Naga itu saya janji sama yang megang kunci. Jadi tetangga saya di sana. Kalau rumah kejual, saya kasih 1 juta per rumah. Nah, akhirnya kejual pertama 1. Terus kejual yang nomor kedua. Yang kedua itu, pertama laku tapi akhirnya dibatalin. Terus yang kedua laku. Kemudian yang pertama jadi juga. Nah, waktu itu saya ngomong ke namanya Dian. Bang Dian, saya kasih 1 juta ya. Soalnya begini, harga saya rumah saya turunin. Terus kedua, memang saat itu saya ada keadaan kesel. Saya lagi marah karena itu pertama orang itu nolak. Pokoknya susah banget lah. Terus masih ada urusan PBB yang belum selesai sampai sekarang. 1 juta ya. Dia nggak apa-apa, dia nggak masalahin. Ya udah, nggak apa-apa. Udah saya kasih 1 juta. Tapi kemarin Tuhan ingetin saya. Ada satu firman yang mengatakan begini. Sekalipun kau rugi, ketika engkau punya janji, sekalipun kau rugi, engkau harus bayar. Jadi Tuhan ingetin saya harus bayar. Walaupun orang itu tidak minta. Walaupun orang itu tidak nuntut. Yang namanya dikasih duit 1 juta itu udah gede orang kampung gitu loh. Walaupun itu sudah, soalnya pas banget ini bulan Juni itu rumah kejual. Itu rumah bertahun-tahun gak laku-laku. Saya jual itu 200 berapa ya? Sekitar gitu lah 250 atau kurang lebih seperti gitu. Itu bertahun-tahun. Bikin saya kesel gitu. Ternyata harga ya itu masuk murah. Sampai bank BTN-nya sampai merendahkan. Seharusnya tuh harga bisa 300-400 sampai direndah-rendahin gitu loh. Appraisalnya. Tapi prinsipnya gini. Saat itu Tuhan ingetin saya. Lu udah ngomong kasih 2 juta. Karena dua-duanya kejual. Tapi lu cuman hanya bayar 1 juta. Lu bayar. Jadi akhirnya Senin malam saya telepon. Dia gak angkat. Kemudian hari saya lupa Rabu malam ya. Saya baru WA dulu pertama akhirnya dijawab baru saya telepon dia. Saya ngobrol saya katakan gini. Karena Tuhan suruh saya, Tuhan ingetin saya jadi saya mau bayar. Janji saya dulu. Plus saya tambahin 200.000 buat bapaknya. Karena bagi saya itu seolah-olah seperti orang tuh
bayar denda lah. Bayar denda, tapi ini buat bapaknya. Karena saya tahu bapaknya saya kenal dan baik gitu loh. Saya pernah ke rumahnya, bla bla itu baik. Jadi saya bilang, jadi saya transfer 1,2, satu buat Dian, 200 lagi buat bapak ya. Ya Pak, udah selesai. Yang saya ingin katakan begini. Kalau saat itu Tuhan ngomong sama saya, kemudian saya tidak menyelidiki teguran Tuhan itu. Saya anggap itu adalah sesuatu yang, mau ngapain Tuhan? Sudah bertahun-tahun, udah lama. Ngapain gue juga keluarin duit? Toh dia gak minta. Ini problemnya bukan minta atau gak minta. Ini masalahnya adalah janji dan ini Tuhan yang ngomong. Jadi saya putuskan. Yang saya ingin katakan begini. Kalau hidup kita tidak pernah mau menyelidiki. Ketika dikasih tahu kita punya masalah. Karakter kita jelek, sifat kita jelek. Dan kita tidak mau nyelidikinya. Kalian tidak akan pernah berubah. Makanya judulnya saya khotbah hari ini. Alasan kenapa orang Kristen tidak berubah. Hidupnya tidak berubah. Saya coret begini. Kemudian apa yang saya lakukan? Ini anggap dosa saya, sifat saya, karakter saya. Saya udah siapin. Apa yang saya lakukan? Saya akan melihat dari HP saya. Atau saya langsung giniin. Oke. Sudah? Sudah bersih total? Masih ada kan? Itulah kita butuh firman. Untuk meneliti. Makanya saya mendingan saya pakai kaca atau saya pakai handphone, cermin. Untuk saya ngelihat, ternyata memang belum bersih. Bagian sini. Masih ada dikit. Ternyata masih ada bebayangnya. Saya tekenin. Tuh masih ada kan. Nah saya lihat masih juga kurang puas saya. Karena saya gak mau orang lain tuh tahu bahwa memang saya tuh gila. Ya. Malu-maluin. Masa ada lipstik di jidat? Bersih gak? Itulah firman. Kalau kita sadar bahwa kita ternyata salah tetapi kita tidak pernah menyelidiki atau mencoba cari tahu. Hidup kita tidak akan berubah. Akhirnya kita akan dihina, akhirnya kita akan diremehkan. Karena yang membuat itu semuanya diri kita sendiri, bukan orang lain. Maka firman katakan gini loh. Telitilah hukum yang sempurna yang memerdekakan kita, yang memberikan kita dari kemiskinan, dari sakit penyakit, dari penghinaan, dari hal-hal yang gak enak. Kalau kita teliti itu akan memerdekakan kita semua dan membuat kita bahagia. Nah, saya contoh lagi. Minggu lalu, saya coba perhatiin si Puput. Kok kelihatannya Puput kurusan nih? Setelah saya ngomong, Put, emang kamu kurusan ya? Iya kok, 14 kilo. Hah? Hilangin 14 kilo? Iya. Ya itu terus dibilang, itu karena Koko kemarin waktu khotbah itu. Gambar diri dari Januari. Dan saya lihat si Oki pun juga turun 9 kilo. Jadi begini loh. Buah akan kelihatan.
penilaian akan terlihat jelas tanpa perlu. Ya, tanpa perlu sebetulnya kita mengumbar-umbar. Tapi dengan penampilan, dengan sesuatu yang kita lihat, kita akan tahu, oh dia berubah. Penghinaan, penghargaan, kita yang memutuskan. Kita ngelakuin firman Tuhan atau tidak. Jadi saya bisa memutuskan, bisa melihat ternyata si Oki Puput itu ngelakuin apa yang saya lakukan, apa yang saya ajarkan. Jadi minimal ada orang yang saya lihat sekarang ini sudah ngelakuin dan ada buahnya. Gambar diri mereka berubah. Dari seorang yang rakus, yang suka makan manis-manis, berubah. Coba kamu bisa bayangkan, kalau mereka gak mengalami perubahan. Puput papanya meninggal di umur 50 tahun gara-gara jantung. Penyakit jantung itu adalah penyakit keturunan. Kalau dia gak merubah pola makannya, pola hidupnya, dia akan persis sama akan seperti bapaknya. Yang memutuskan kita sama dengan orang tua itu kita. Mau penyakit, maupun pendidikan, maupun kehidupan apapun juga, itu kita yang nentuin. Makanya dulu saya katakan, kalau papa saya pernah ngomong, seorang anak harus lebih dibandingin orang tuanya. Saya harus lebih dari papa saya. Baik pendidikan, kehidupan saya, semuanya harus lebih. Dan sekarang memang dari semua anak, dari semua anak papa saya, cuma laki-laki satu doang saya yang sarjana. Dan itu yang dibanggakan sama papa mama saya. Karena cuma laki-laki. Kalau cici saya dua-duanya insinyur. Dibanggain. Terus ya adik saya yang Caca dia udah meninggal itu D3. Itu yang dibanggain. Jadi yang saya maksud begini. Kalau hidup kita tidak mempunyai sebuah sebuah keinginan untuk memperbaiki diri kita dari penghinaan, dari sesuatu hal yang jelek. Yaitu kita yang memutuskannya untuk tidak mau memperbaiki diri. Untuk kita mau meneliti hukum yang sempurna, kita harus cari tahu. Oki mempelajari kesehatan bla bla segala macam. Akhirnya dia melihat dirinya memang cara ini gak bagus. Mulailah mereka berpikir ulang. Mereview ulang. Hal-hal yang salah yang mereka lakukan. Dan akhirnya apa? Firman katakan meneliti, bertekun di dalamnya. Dan ketika mereka melakukan perubahan itu, maka mereka bahagia. Lebih senang gak Ki dengan badan seperti ini? Lebih fresh, lebih segar, lebih apa? Enggak ngap. Dia yang terima sendiri, dia ngalamin sendiri, dan dia yang nikmatin sendiri. Ini membuat sehingga Tuhan ngomong sama saya dalam dunia trading. Saya melakukan kesalahan. Saya tahu saya salah. Saya tahu. Tapi setelah saya tahu, saya pelajarin. Saya lupain. Itu kita semua. Tahu salah. Seorang suami harus begini, seorang anak sebegini, seorang istri sebegini. Tahu salah. Setelah itu apa? Dilupain. Dan akhirnya apa? Ngelakuin lagi salah. Ngomel lagi, ngamuk lagi. Diingetin lagi. Ingat. Besok kan dia ngamuk lagi, salah lagi. Gak bakal berubah. Tuhan ingetin saya. Sekarang, sini firman katakan, teliti. Meneliti. Meneliti itu arti bahasa Indonesia itu artinya menyelidiki dengan cermat.
Meneliti artinya memeriksa atau menyelidiki dengan cermat. Bukan asal-asalan atau sekedarnya. Karena dianggap tidak penting. Tetapi dengan sungguh-sungguh mempelajarinya. Jadi meneliti itu artinya menyelidiki, memeriksa. Dengan sungguh-sungguh salahnya di mana? Bukan cuman asal dengar kemudian lupa. Kalian tuh dengar firman Tuhan bertahun-tahun tapi nggak pernah berubah. Kenapa? Karena cuma asal dengar. Tapi tidak meneliti, tidak menyelidiki, tidak mencari tahu, tidak mencoba memperbaiki diri. Itulah yang Tuhan ngomong sama saya, itu yang membuat rugi. Yang harus saya lakukan adalah menyelidiki hukum yang sempurna. Menyelidiki mana yang terbaik, terus selidikin. Sampai kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ketika kamu tahu melakukannya, kau bahagia. Ini khotbah, ini bukan buat diri kalian tapi buat saya. Jadi Tuhan ngomong sama saya, belajar. Selidiki dengan seksama. Periksa. Benar-benar harus tahu. Benar-benar harus ngerti. Punya pengetahuan yang begitu mendalam. Backtest lah atau segala macam. Lakukan dengan teliti. Ketika engkau dapatkan, engkau akan bahagia. Problemnya, ketika kita di sini, capeknya adalah ketika seseorang sudah dikasih tahu. Tapi selalu menganggap diri yang benar. Dan saya bisa ngeliat dari apa? Fakta. Saya kasih contoh begini. Kemarin si Unde cerita, kok si Jojo ini kan dapat nilai bagus, dapat piala Inggrisnya. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia punya latar belakang dari TK, dia memang punya dia ke sekolah yang bahasa Inggris. Jadi itu yang membuat dia mampu bisa dengan bahasa Inggris yang sekarang di SD ya, itu dia mampu. Sehingga dia bisa menjadi juara. Fakta yang membuktikan bahwa memang dia bisa, ya karena dia punya latar belakang. Nah, kedua begini, contoh si Marvel. Anak-anak saya sejak umur 5 atau 6 SD, saya udah gak ajarin lagi. Kita udah gak ngajarin lagi, jadi mereka belajar sendiri. Nah, contoh berapa lama harus selesai ngelatihnya? Vel, kemarin kan lagi ulang-ulangan. Udah belajar belum? Udah. Atau nanti, kalau saya masuk kamarnya, lihat main game. Masuk kamar lagi, main game. Main game. Jadi main game mulu. Kapan belajarnya? Ntar. Saya udah ngomong sama dia. Tahun istilah gini, kan pengen dapat untuk beasiswa ke Jepang. Tapi memang ternyata beasiswa ke Jepang kita ini sekarang tahun depan ya baru masuk. Jadi hilang 1 tahun. Istilahnya kuliahnya dia 1 tahun gitu loh. Daftar sekarang ininya tahun depan. Tapi ya saya bilang udah coba aja deh gitu loh. Nah, cuman dibutuhkan itu nilainya mesti syaratnya dari nilai. Ya saya ngomong sama dia. Kamu mesti belajar ya, mesti dapetin nilai yang bagus. Saya nggak push dia untuk gila-gilaan. Saya waktu di grup tuh teman-teman saya tuh ngomong, iya anak gua aja gua tongkrongin katanya. Supaya tuh belajar, mesti belajar katanya. Gua tongkrongin, kalau nggak gua tongkrongin gua marahin katanya. Saya bilang waduh
Gue gak pernah punya dari anak begini, gak pernah gitu loh. Jadi selama ini seperti seolah saya membebaskan mereka. Prinsipnya adalah begini. Dia ngomong ya udah bisa, nanti aja lah. Sekarang saya butuh fakta. Karena fakta itu membuktikan memang benar atau enggak benar. Dia belajar atau enggak belajar kan tahu dari mana. Faktanya di mana? Lah kok Jojo bisa dapat juara 1, dapat piala? Ya faktanya ada gitu loh. Nah fakta dia apa? Itu nilai. Kemarin rapot dibagikan. Hasilnya ya bagus. Ada 12 pelajaran. Sistem mereka itu 12 pelajaran anggap. 9 itu A. 2 B. 1 C. Berarti dia membuktikan faktanya apa yang dia omongin itu adalah dia belajar. Fakta kalau kita memang kita melakukan yang bagus, yang benar. Itu kan terlihat. Orang akan bahagia ketika dia meneliti atau melakukan firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah meneliti, menyelidiki dengan seksama, memeriksa dengan seksama. Tadi seperti saya lihat memang masih jelek, masih ada. Bayang-bayang, saya hapus lagi. Masih ada, saya hapus lagi. Artinya apa? Firman itu tujuan membuat hidup kita itu lebih baik. Amin. Tetapi dibutuhkan kita harus menyelidiki, dibutuhkan kita mau. Mencari tahu kesalahan kita di mana, bukan cari tahu doang. Setelah itu dilupain, tetapi benar-benar cari tahu. Dan bagaimana merubahnya. Nah kalau orang keras, salah satu ciri orang keras adalah pemarah. Kalau orang itu suka marah di rumah, udah keras. Karena lawan keras adalah lemah lembut. Tapi lemah lembut bukan ngomongin lemah lembut lu ya. Ngomongnya pelan banget. Iya, oh. Saya pernah ada kenal orang kayak gitu. Tahu gak? Munafik. Munafik. Ngomongnya halus. Tetapi hatinya penuh dengan kebencian. Munafik. Kenapa saya tahu? Lawang saya berhubungan kok. Yang saya maksud dalam lemah lembut adalah orang yang tutur katanya. Sama perbuatannya, sama hatinya sama. Bukan seorang pemarah. Tetapi orang yang ngomongnya ketika ada sesuatu masalah. Tidak menjadi marah-marah, ngamuk-ngamuk. Tetapi tenang. Tapi kalau orang yang keras, nggak bisa seperti itu. Selalu akan merasa diri benar dan selalu akan nyap-nyap. Selalu akan ngomel-ngomel. Nah problemnya kalau orang nggak sadar dirinya harus diberesin. Dan gak tahu itu buat dirinya jelek. Tapi selalu jelek terus gitu loh. Lumrahlah kalau engkau nggak dirubahkan sama Tuhan. Lumrahlah engkau dihina. Lumrahlah engkau nggak dapat apa-apa, nggak diberkatin. Lumrah. Bukan masalah Tuhan membedakan. Yang satu bisa diperkaya, yang satu enggak. Bukan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan manusia termasuk orang Kristen maupun non-Kristen. Kalau dalam hal keberhasilan. Karena semuanya kalau orang-orang non-Kristen sekalipun ketika mereka melakukan apa yang firman Allah katakan pasti berhasil. Gak mungkin gak. 5 aspek hidup ini ya Tuhan, keluarga, kesehatan, pekerjaan dan uang ini adalah semuanya hak daripada manusia. Dan ini bisa diperoleh oleh mereka semua. Maupun orang apapun juga. Tergantung mereka ngelakuin atau enggak. Jadi keberhasilan ini bisa dimiliki mereka semua. Kalau mereka ngerti kesehatan. Wah gue gak boleh makan bla bla segala macam yang gak benar. Sehat sampai tua enak. Hidupnya nyaman kaya. Anak-anaknya dia bisa ngajar anak-anak yang bagus. Bisa.
Bisa bahagia sama persis seperti firman Tuhan? Bisa. Yang membedakan cuma satu, gak bisa masuk surga, itu doang. Tetapi kebahagiaan di dunia ini semuanya adalah hak atau milik orang-orang atau manusia. Tapi kalau kita menganggap ini, ketika ditegur kita menganggap atau firman Tuhan ngomong keras sekalipun, kita gak peduli dan kita tidak mencoba menyelidiki. Hidupmu tidak akan pernah berubah. Makanya saya awal katakan, itu cari orang adalah orang yang mau ditegur. Saya gak bisa berbisnis atau berhubungan dengan orang yang susah diomongin. Puji Tuhan aja si Unda yang bisa orang yang bisa diomongin. Kalau dia gak bisa diomongin, saya gak bakal mau. Capek kalau orang yang gak bisa diomongin. Nih gak usah. Karena apa ya? Kalau kita dalam hubungan dunia ini, kita ini butuh kaca. Saya ditegur sama Tuhan, ini loh kenapa lo kayak begini. Bahkan kemarin saya katakan ketika saya khotbah, Tuhan ingatin lu punya utang. Itu saya dengar kayak gitu, saya langsung coba lakuin dan nyelidikin gitu loh. Oh ya betul. Akhirnya saya lakuin. Kalau saya punya hati, saya kerasin. Saya bilang, Tuhan enggak, orang yang enggak minta kok. Mengapain keluarin duit 1.200.000? Mendingan gue pergi ke Bandung bisa dapat duit, duit itu bisa dipakai macam-macam. Ngapain kasih dia enggak minta apa-apa kok Tuhan. Tapi saya mau nyenengin hati Tuhan. Bagi saya ketika saya nyenengin Tuhan, Tuhan akan senengin saya. Tapi kalau kita hatinya keras, sekalipun ditegur, kalian enggak akan berubah. Sekalipun diomongin apapun juga, kalian tidak berusaha untuk menyelidiki dia dan menganggap diri benar. Firman katakan, lu nipu diri. Ngebohongin diri sendiri. Pantas kau gak bisa berhasil. Lumrah engkau dihina. Saran saya, selidiki. Makanya dulu saya katakan, renungkan. Ketika saya khotbah renungin. Saya dengar gini saya renungin. Dan sekarang saya lagi ngelakuin apa yang Tuhan suruh saya. Meneliti hukum supply and demand dengan seksama. Jadi kalau kita ngelakukan. Yang bahagia itu kita sendiri, bukannya Tuhan. Jadi kita dibanggakan sama Tuhan. Atau anak kita dibanggakan, atau kita membanggakan anak kita. Tadi saya katakan adalah lumrah kita membanggakan anak kita. Waktu si Joshua dapat predikat apa tuh? Siswa terbaik atau apalah. Yuli bapaknya gak senang dan bangga. Itu lumrah seorang orang tua itu bangga untuk anaknya. Allah juga bangga ketika dengan Joshua dan Kaleb. Karena mereka berdua itu mempunyai hati yang berbeda. Jadi buat dirimu sebuah kebanggaan. Buat anakmu, buat orang tuamu. Dan buat anakmu menjadi kebanggaan. Buat dirimu sendiri. Dan buat orang lain jadi melihat. Engkau adalah orang yang otaknya maju. Kalau kita gak mau anak kita dihina. Buatlah anak kita berhasil. Buat anak kita mempunyai jenjang tinggi. Kalau kita ingin anak kita menjadi panutan sebagai contoh. Makanya tadi saya kasih contoh, puji Tuhan ya Oki Mapuput bisa sebagai saya contoh yang benar. Tapi masih ada orang-orang sebagai contohnya saya. Contoh buat ngajarin ke anak-anak saya, ini contohnya yang gak benar. Jadilah contoh yang benar.
Hapus dirimu untuk sebagai orang tua atau sebagai anak atau sebagai apapun juga. Mengikuti apa kata firman Tuhan. Jangan mempermalukan dirimu. Tadi saya katakan saya coretin muka saya. Dan saya diemin. Dan itu mempermalukan diri sendiri. Apa engkau mau mempermalukan dirimu sendiri dan mempermalukan anakmu? Mempermalukan istrimu, mempermalukan suamimu? Itu namanya bego. Saya berusaha anak saya ini supaya tidak dihina. Saya ingat mama saya pernah ngomong begini. Waktu mama saya datang atau waktu kita datang ke rumah mama saya. Waktu masih, pokoknya ketemulah waktu dulu. Mama saya ngomong, kalau anaknya Titing mah rapi-rapi, wangi-wangi, bagus-bagus. Tapi kalau anaknya, ya anak koko saya, lecek-lecek, hitam, dekil, kucel, gak enak dilihat. Tetangga waktu saya waktu di Alfa, mereka tuh masih kecil, si Alfa masih setahunan lebih, terus yang lain 3 tahun, 4, 5 tahun gitu. Main ke sebelah, tetangganya pun ngomong, anak kayak ini mah wangi-wangi. Kenapa kalau pas mandi ya dimandiin kemudian dikasih hair tonic lah, pewangi gitu loh. Supaya apa? Supaya enggak dihina. Kau mau anakmu dihina? Saya gak mau. Makanya saya katakan, saya tuh sayang anak banget. Jadi masalah pendidikan, masalah mental, masalah kesehatan, itu saya sangat perhatikan sekali. Saya tuh nikmatin hidup saya. Dari anak saya masih bayi, masih orok. Saya tuh ikut nimbrung. Istilahnya ngerawat, ngedidik. Saya nikmatin itu semua karena saya sayang anak, saya jaga mereka benar-benar. Makanya ketika tanggung jawab saya serahkan pada mereka. Mereka belajar sendiri. Saya nggak ada istilahnya nge-push. Belajar dong. Saya nggak pikirin. Itu mereka berdua di kuliah di sana juga saya nggak nanya udah belajar belum, udah bisa nilai berapa, atau saya nggak peduli. Saya nggak pikirin kenapa, saya tahu mereka itu sudah bertanggung jawab. Jadi dari masih kecil itu kita harus bisa membawa anak kita supaya tidak dihina. Dan yang memutuskan kita orang tua. Saya gak bakal mau anak saya dihina. Puji Tuhan anak saya ganteng-ganteng ini tapi gak bego. Saya dulu punya teman ganteng. Goblok tapi. Mau ngapain? Akhirnya dihina. Pelajari firman Tuhan. Selidiki. Kalau ternyata masih jelek, hapusin, bersihin. Ada lagi yang jelek, bersihin. Begitu biar hidupmu tuh sempurna, bagus. Maka engkau akan bahagia. Karena engkau akan perbuatanmu itu membuat engkau bahagia. Engkau jadi senang. Enggak susah. Seandainya si Yoki masih tetap enggak peduli. Enggak tahu beratnya berapa. Mungkin 80 kali bisa. 83 gila. 83 kalau enggak diinin lagi sampai 90 sampai 100 kali. Kayak teman saya udah kayak babi. Itu makanya waktu saya ngumpul, itu teman saya yang gendut-gendut. Dia keluarin obat. Obat apa lu? Darah tinggi. Lu? Diabetes. Ya itu hasilnya. Pas saya lihat makannya gila. Saya yang kurus gini aja.
makan kayak gitu. Kalah saya dibandingin dia. Saya makan udah banyak, dia masih makan lagi. Lu gila ya makannya banyak kayak gitu ya. Gendut. Tapi kalau makan, dia makannya gila-gilaan. Jadi sholat tuh di depan tuh pengen mesti dihabisin semua. Saya cuman geleng-geleng. Gila nih orang. Pantasan dikeluarin obat darah tinggi, diabetes. Aduh, umurnya 50 ya sama seperti saya. Kalau kita nggak pernah melihat diri kita itu jelek, gambar diri jelek, hidup kita akan nggak pernah berubah. Amin. Tapi ingat, Bobotoki tidak ada yang kekal. Semua harus dijaga. Saya pun menjaga diri saya juga. Walaupun saya nggak ngerti, saya makan banyak, keluar banyak. Makan banyak, saya keluar banyak. Apakah karena metabolisme saya bagus atau saya cacingan? Saya nggak ngerti. Saya berat sekarang 60, 61. Mana kan 61, 62. Entah karena metabolisme atau karena cacingan. Tapi prinsipnya adalah saya tetap jaga. Saya tetap nikmatin. Saya nggak mau over dengan over PD gitu ya. Tetap saya jaga. Maksudnya tidak makan sih makan banyak, kadang-kadang saya harus kurangin gitu loh. Kadang-kadang makan banyak gitu ya, pagi-paginya ya udahlah gue kurangin gitu loh. Nggak makan, cuman makan kayak kemarin cuman makan pisang, kolak pisang, udah gitu doang aja. Tetap saya nggak over PD. Nah, oke, hari ini kita bicara masalah teliti. Jadi, please, demi anakmu, demi keluargamu, berubahlah. Selidiki firman Tuhan. Masing-masing kita mempunyai masalah. Saya punya masalah, saya selidiki bagian itu. Jadi saya cari tahu sekarang lebih detail. Kenapa? Karena Tuhan ngomong sama saya. Kalau engkau menyelidikinya dan engkau mendapatkannya, engkau akan bahagia. Engkau akan senang. Jadi selidikilah dirimu. Hal-hal yang salah, perbaiki. Ingat aja bagaimana saya mencoret muka saya. Supaya kalian tahu, berarti gue mesti berubah. Amin. Dan itu butuh waktu. Merenungin itu butuh waktu. Meneliti itu bukan asal-asalan. Ya. Dan buatlah ini penting. Penting. Amin. Oke, yuk. Musik.